Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu. Beneran, cuma TBDpedia yang paling setia nemenin kamu belajar untuk persiapan ujian kompetensi teknologi Bank Darah di tahun ini. Saking setianya, kita hadir 3 kali seminggu. Tiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan ketinggalan ya teman-teman, makanya subscribe dong. Oke teman-teman, di segmen Baso bahas soal Ukom ya, untuk teknologi Bank Darah ini kita sudah sampai di episode yang ke-25. Yeay! Nah teman-teman, di episode yang ke-25 ini kita akan membahas area kompetensi pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah. Subkompetensinya yaitu mengelola mutu produk darah. Seperti biasa, kita akan membahas 3 soal. Dan seperti biasa pula, kami mengingatkan bahwa tiap-tiap soal akan kami berikan waktu 1 menit untuk teman-teman mencobanya terlebih dahulu. So, jangan skip part ini ya. Lagi-lagi, teman-teman harus belajar membudayakan diri mencoba mengerjakan soalnya. Dan teman-teman juga bisa saling sharing dengan teman-teman yang lain gitu ya, untuk menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Gak usah terpengaruh sama jawaban teman-teman sebelumnya yang mungkin sudah menonton video ini lebih dahulu, karena teman-teman harus punya jawaban independen sendiri. Jadi jangan dihafalin, oh yang satu A, 2, B, 3, C, terus menjawab yang sama. Ya harus punya pilihan tersendiri dong gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasa kami juga menghimbau teman-teman untuk memberikan kami like supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten dari hari ke hari. Kemudian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman nggak ketinggalan tiap kami update video-video terbaru di hari Senin, Rabu, dan Jumat khusus untuk segmen Bahso ini. Dan kami juga punya loh segmen-segmen yang lain yang tentunya nanti akan membahas hal-hal seputaran sains, teknologi, dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya juga di bidang teknologi Bank Darah. Jangan lupa juga untuk memberikan share gitu ya, untuk men-share video ini kalau kamu merasa perlu banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Juga berikan komentarmu berupa saran dan masukan yang bisa membangun channel ini untuk bisa terus berkembang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah terus mensupport kami dengan memberikan like juga mensubscribe channel ini. Oke teman-teman, mari siapkan diri teman-teman semua masing-masing gitu ya. Kita akan mulai untuk mengerjakan 3 soal latihan hari ini. Selamat mengerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, selamat karena telah berhasil menyelesaikan 3 soal kita pada hari ini. Gimana teman-teman? Soal, hari ini apakah membuat, cukup berkeringat? Dengan waktu yang sependek itu teman-teman harus mengerjakan, soal-soal perhitungan yang agak rumit ya memang, ada angka-angka yang memang tidak bulat ya berupa desimal dan lain sebagainya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, dalam aplikasi untuk ujian, kompetensi itu memang baik, dari program studi TBD ya, Teknologi Bank Darah, maupun program studi yang lain TLM gitu ya, yang basicnya adalah laboratorium, itu memang nanti, disertakan ya, alat bantu hitung gitu teman-teman. Oke, mari kita langsung saja mencocokkan jawaban yang sudah berhasil teman-teman, kerjakan ya tadi soal-soalnya, kita cocokkan jawaban teman-teman dengan pembahasan soal berikut ini. Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama, dari soal yang pertama. Nah, kita baca dulu nih teman-teman soalnya. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah packed red cell ya. Hasil uji hematologi dengan instrumen hematologi analyzer menunjukkan kadar hemoglobinnya sebesar 22,4 gram per desiliter. Ini adalah satuan hemoglobin yang dikeluarkan oleh alat hematologi analyzer gitu ya teman-teman. Kemudian volume PRC-nya adalah 218,2 ml. Pertanyaannya adalah, berapa nilai konversi hemoglobin dalam satuan gram per unit kantong pada kasus tersebut? Jadi yang ditanyakan, dari data hemoglobin yang berupa data gram per desiliter yang dikeluarkan sebagai output dari alat yang bernama hematologi analyzer, kita perlu mengkonversinya menjadi berapa gram hemoglobin per unit kantong. Kenapa kemampuan ini dibutuhkan? Ini adalah kemampuan yang tipenya kognitif, namun nantinya akan mempengaruhi bagaimana teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang termasuk procedural knowledge begitu ya teman-teman. Karena nantinya kemampuan teman-teman untuk melakukan konversi ini itu bisa digunakan untuk memutuskan apakah produk darah yang sedang teman-teman uji mutunya itu lolos uji mutu atau tidak. Baik teman-teman, berdasarkan PMK nomor 91 tahun 2015, kita ketahui di sana datanya bahwa hemoglobin bagi PRC itu minimal tiap kantong darahnya mengandung 45 gram hemoglobin 45 gram hemoglobin per kantong gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana kemudian caranya mengkonversi data dari gram per desiliter menjadi gram per unit kantong? Yang perlu teman-teman ketahui fakta bahwa per unit kantong satuannya adalah mililiter. Sehingga kita perlu mengubah data dari desiliter menjadi mililiter. Tentu ini adalah pengubahan yang sederhana ya, karena teman-teman pasti sudah terbiasa menggunakan tangga matematika ini bahkan sejak di sekolah dasar. Kita tinggal merecall saja pengetahuan kita bahwa kalau ada konversi dari desiliter ke mililiter berarti konversinya itu jika menurun itu adalah perkalian gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menurun 2 kali berarti, pengalian 2 kali, 10 sebanyak 2 kali. Artinya 1 desiliter itu akan setara dengan 100 mililiter. Sehingga muncullah rumus ini teman-teman. Mari kita fokus ke data yang di atas dulu, ke rumusnya. HB dalam satuan gram per unit kantong akan kita dapat apabila kita mengetahui data HB dalam satuan gram per desiliter yang ingin diubah gitu ya menjadi HB dalam gram per unit kantong. Konversinya tentu melibatkan perubahan data dari desiliter ke mililiter. Nah, di sini sudah tadi dijelaskan ya, 1 desiliter itu adalah 100 mililiter. Sehingga agar ada transisi data kita butuh transformasi satuan ini gitu ya, teman-teman. Kemudian nanti tinggal dikalikan saja dengan volume PRC dalam mililiter per unit kantong yang sedang kita uji. Kenapa harus dikali volume PRC-nya? Ya karena tiap-tiap PRC akan mempunyai volume yang berbeda-beda gitu. Dan kita ingin mengetahui dalam 1 unit kantong PRC tersebut ada berapa gram hemoglobinnya gitu. Nah,
Jika pada soal ini diketahui bahwa kadar hemoglobin yang diperoleh dari hematologi analyzer sebesar 22,4 gram per desiliter, kemudian kita konversikan dalam gram per mililiter, berarti 1 gram per 100 mili ini ya teman-teman. Kemudian dikalikan dengan volume PRC-nya, nanti teman-teman bisa lihat bahwa satuan-satuan ini akan tereliminasi. Mili dengan mili akan jadi hilang karena di atas dan bawah gitu ya, terbagi ini satuan mili-mili sehingga hilang ya. Kemudian desiliter juga hilang. Maka jelas yang tersisa itu adalah gramnya dan unit kantongnya gitu ya. Per unit kantong kan gitu ya teman-teman. Maka kita dapat nanti, kita tinggal langsung mengkalikan saja 22,4 dikali 218,2 dibagi 100. Nanti teman-teman dapat hasilnya adalah 48 ya, 8 sekian yang ini memang hasil dari pembulatan teman-teman. Karena pilihan jawabannya itu adalah 2 angka di belakang koma ya. Gram per unit kantong atau gram per unit begitu teman-teman. Oke. Apakah ada yang berhasil menjawab soal ini dengan benar teman-teman? Wah, selamat ya bagi yang sudah menjawab dengan benar. Bagi teman-teman yang mungkin, masih belum terbiasa dengan soal konversi ini, nanti bisa ulangi lagi video pembahasan ini. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C, gitu teman-teman. Oke, plus bagi yang sudah menjawab dengan baik, prak prak prak. Selamat teman-teman. Kita move on ke pembahasan soal yang berikutnya, soal kedua ya. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah trombosit konsentrat tunggal ya. Jadi ini TC tunggal ya. TC itu ada yang pool ya, ada yang tunggal, kemudian ada juga yang aparesis. Jadi nanti kitab di PMK nomor 91 tahun 2015 itu memang harus sering-sering teman-teman terpapar dengan itu, membacanya, kemudian juga mempraktekannya dalam PKL sehingga akan sangat melekat ya, akan benar-benar terjiwai oleh teman-teman. Hasil uji fisik menunjukkan adanya swirling dengan derajat 2 dan saat ditimbang diperoleh berat kantong isi adalah 95,5 gram, berat kantong kosongnya 30 gram. Berapakah volume produk TC pada kasus tersebut jika diketahui massa jenisnya adalah 1,032 gram per mililiter gitu. Nah, kalaupun soalnya terhenti dengan berapa volume produk TC pada kasus tersebut, teman-teman nggak usah khawatir karena informasi massa jenis akan diberitahukan pada informasi umum yang ada di soal. Maka nanti teman-teman juga dihimbau untuk tidak melewatkan tryout yang dilakukan oleh panitia pusat gitu ya, agar nanti bisa terbiasa dengan aplikasi untuk ujian kompetensi ini. Nah, teman-teman, sekarang konsep matematika sederhana dari ya konversi data ini kan ditanyakan volume produk TC-nya berapa gitu ya. Kita nggak tahu berapa volume produk TC karena zat TC-nya itu sudah ada di dalam kantong. Nah, kita juga nggak mungkin mengeluarkan cairan di dalam kantong TC ini untuk diukur volumenya, misalnya ke dalam gelas-gelas ukur. Maka caranya itu adalah kita mengukur bobot dari produk TC-nya, ya, dari darahnya. Berapa. Tapi kita juga nggak bisa ngukur bobotnya saja, begitu ya teman-teman, dikarenakan ini kan ada dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai kantong darah. Maka memang kita akan diarahkan untuk mengukur terlebih dahulu kantong yang berisi produk TC dibandingkan dengan kantong yang kosong. Nah, selisih dari bobot kantong isi dengan kantong yang kosong itu menjadi bobot dari TC-nya. Terbayang ya? Jadi kalau ada yang isi dan ada yang kosong, kedua-duanya ditimbang. Selisih dari keduanya adalah bobot dari TC sebenarnya, gitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah dapat massa dari TC-nya, bagaimana kemudian mengkonversinya menjadi volume? Nah, massa jenis sendiri atau rho itu adalah massa per volume, teman-teman. Gitu ya, perbandingan antara massa dengan volume. Kalau kita cari volumenya, berarti rho-nya akan turun sebagai pembagi dari massa. Maka rumusnya adalah yang ini, gitu.
Nah, kita lihat dalam aturan PMK 91 tahun 2015, volume dari produk TC tunggal itu harus di atas 40 mili per kantong tunggalnya gitu ya, teman-teman. Nah, terus gimana cara konversinya? Jadi cara konversinya itu adalah kita, membutuhkan data. Wah, ini terlalu deket dengan gambarnya ya, discard deh ya teman-teman. Sebentar, ini kita geser biar agak kelihatan jelas. Oh, I'm so sorry. Menggesernya bukan solusi karena tadi sudah terdiscard ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diulangi lagi penjelasannya ya, tinggal ulangi ya, putar ke belakang. Nah, maka kalau kita mau tahu volume TC, kita lanjutkan, kita butuh massa TC-nya dengan cara menghitung tadi kantong isi dikurangi dengan kantong kosong dibagi dengan massa jenis gitu ya. Nah, artinya kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada pada soal ini, teman-teman. Kantong isinya sudah diketahui 95,5 gram dan kantong kosongnya 30 gram. Berarti kita masukkan informasinya ke sini, gitu kan. Dibagi dengan massa jenis yang juga sudah diketahui dengan di soal. Maka kita dapat ini pengurangan dari 95,5 dikurangi 30 adalah 65,5 dibagi 1,032 yang merupakan massa jenis dari TC-nya itu ya. Kita dapat hasilnya adalah 63,47 mili gitu ya. Nah, ini kalau sulit dikerjakan secara manual itu nanti akan ada bantuan kalkulator sebenarnya dalam ujian ya. Nah, artinya jawabannya adalah yang C. Tuh, teman-teman kalau ada pertanyaan berjenjang kemudian menanyakan apakah dengan volume segini itu lolos atau tidak lolos uji mutu. Nah, kita berpegangan pada ini ya, lolosnya jika volumenya itu mencapai 40 lebih dari 40 mili per kantong tunggal. Artinya dengan 63,47 ini dia lolos mutu gitu ya, atau punya mutu yang baik secara volume gitu ya. Oke, teman-teman, gimana? Masih bersemangat ya? Kita lanjutkan lagi ke pembahasan soal yang berikutnya, yaitu pembahasan soal yang ketiga. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah Paclitaxel leukodepleted ya, PRCLD ini ya teman-teman. Jadi ada penyaringan terhadap leukosit. Hasil uji hematologi dengan hematologi analyzer menunjukkan residu leukosit. Residu itu adalah sisa ya teman-teman. Jadi sisa dari leukosit yang tertinggal di dalam produk PRCLD itu adalah 2,4 kali 10 pangkat 1 sel per mikroliter. Pada produk LD dengan volume darah 195. Ditanyakan berapa sih jumlah residu leukosit pada produk darah di kasus tersebut. Nah, upaya untuk mengurangi jumlah leukosit pada produk PRC itu adalah upaya yang diperjuangkan agar nantinya resiko pasca transfusi ya, resiko transfusi darah itu bisa menurun gitu kan teman-teman. Makanya dalam PMK nomor 91 tahun 2015 telah diatur kalau kita sudah berupaya menggunakan filter leukodepleted, harapannya produk yang dihasilkan itu punya jumlah residual leukosit atau residu leukosit yang masih tertinggal itu sebaiknya kurang dari 1 kali 10 pangkat 6 sel per kantong. Nah, kita diminta untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap mungkin ya kantong, kemudian filter LD yang sudah kita gunakan gitu ya. Apakah cukup signifikan dan sesuai dengan kriteria lolos mutu yang diharapkan gitu ya untuk mengurangi jumlah leukosit yang ada di dalam sediaan PRC. Nah, karena informasi yang didapat itu dari hematologi analyzer dengan output 2,4
kali 10 pangkat 1 sel per mikroliter, sedangkan pertanyaannya adalah berapa jumlah residual leukosit pada produk darah di kasus tersebut. Artinya kita harus mengkonversi data dari mikroliter menjadi data mililiter gitu, teman-teman ya. Mikroliter diubah jadi mililiter ya. Kenapa? Karena satuan yang digunakan dalam satuan volume yang digunakan dalam produk darah itu memang dalam bentuk mililiter. Dan kita tinggal, membuat saja tangga satuan seperti ini teman-teman, ini adalah mililiter dan ini adalah mikroliter. Jadi ini kita turun sebanyak 3 kali ya, yang artinya 1 mililiter itu setara teman-teman dengan 1000 mikroliter. Seperti ini sudah tidak awam lagi ya teman-teman. Nah, kita lihat kalau kita sudah bisa lakukan konversi ini, maka bagaimana rumusnya? Jumlah sel leukosit per unit kantong yang merupakan satuannya itu per mililiter, itu bisa kita ketahui dengan cara ya, memasukkan informasi jumlah sel yang diperoleh dari data HA, yaitu jumlah sel per mikroliter ya, dengan konversi data 1000 mikroliter setara dengan 1 mili. Gini ya, dikalikan dengan volume PRCLD. Hampir mirip dengan bagaimana tadi kita melakukan penentuan hemoglobin. Jadi sebenarnya rumus konversi itu teman-teman bisa perhatikan detailnya, bagaimana konsep konversi itu dibentuk gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa butuh ada segmen khusus ya untuk belajar konversi dari dasar ya, bener-bener basic, teman-teman bisa nanti tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa bikinkan segmen khusus yang benar-benar ngomongin tentang konversi dari basic supaya nggak bingung gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak lah ini cuma gampang aja loh ya, alhamdulillah sekali emang proses belajar teman-teman selama di perkuliahan berarti benar-benar berhasil gitu ya, dan sudah siap masuk ke ujian kompetensi, juga yang lebih penting adalah siap untuk masuk ke dunia kerja gitu teman-teman. Nah, setelah kita dapat ya, konversinya adalah seperti ini caranya, maka kita masukkan datanya. Jumlah sel dari data HA dimasukin 2,4 kali 10 pangkat 1 ya, sel, ini ada selnya, sel per mikroliter. Dikali 1000 mikroliter per 1 mililiter, dikali volume dari PRCLD-nya itu 195 mili. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman, berarti ini mikrolitnya dicoret, mililiternya dicoret, sehingga kita dapat nih informasi selnya 2,4 kali 10 pangkat 1 kali 1000 kali 195 itu kita dapat hasilnya 4,68 pangkat 6 sel per unit ini ya teman-teman. Gimana ini melakukan hitung manualnya? Jadi ini mudah aja teman-teman, ini 2,4 kali 10 pangkat 1 dikali 1000 dikali 195. Teman-teman fokus saja mengalihkan 2,4 sama 195 ya. 2,4 sama 195 teman-teman nanti dapat sekitar 468 gini ya, nanti dihitung manualnya. Kemudian di sini 10 pangkat 3, 1000 itu kan setara dengan 10 pangkat 3 ya. Ini tadi salah nulis ya teman-teman. Ini harusnya bukan min toh, plus 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 3 itu kan 10 pangkat 4 ya. Nah, kemudian tinggal dimajukan aja nih 2 kali, tik, jadinya 4,68 10 pangkat 6. Sebenarnya ini mudah ya perhitungannya. Nah, kita dapat jawabannya itu adalah yang D ya, ini. Terus kalau nanti ada pertanyaan lanjutan, berarti ini gimana? Berhasil nggak mengurangi leukosit sesuai target? Karena harus kurang dari 1
kali 10 pangkat 6. Ini masih lebih dari 1 ya. Jadi, ini masih belum, sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan dari proses leukodepleted menggunakan filter khusus, gitu teman-teman. Oke, bagaimana rating soal hari ini? Apakah semuanya susah atau semuanya sedang atau ya so-so ya, di tengah-tengah, menuju gampang gitu ya, apa ya wis gampang semua ya. Oke teman-teman, tujuan kami hadir itu memang adalah untuk memberikan, pemahaman ya terhadap kemungkinan-kemungkinan soal UKOM berdasarkan ya pengalaman-pengalaman terdahulu dan juga tentunya berdasarkan blueprint gitu ya dan permasalahan-permasalahan yang memang ada di lapangan ataupun, kerja-kerja yang ada di lapangan gitu teman-teman. Oke, kita sudah ada di akhir segmen Bakso pada episode 25 ini. Tentunya saya terus mengucapkan kepada teman-teman untuk tetap bersemangat belajar bersama, karena dengan dicicil sedikit demi sedikit seperti ini, teman-teman tentu akan mendapatkan persiapan yang lebih bagus lagi, kemudian, level pemahaman teman-teman akan jadi jauh lebih meningkat. Sampai jumpa lagi teman-teman pada segmen Bakso, di episode lainnya dan sampai jumpa lagi di segmen-segmen, lain di, channel TBDpedia. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa lagi, dadah.